Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Kamu buat apa? Masa kamu gak tahu sih? Apa itu? Ini tuh minyak kelapa. Kamu masak di dapur? Bukan, ini tuh buat bahan pakan ternak. Jadi, minyak kelapa adalah bahan nabati atau minyak nabati yang diolah dan diproses dari buah kelapa. Minyak kelapa memiliki nama latin atau nama ilmiah Cocos nucifera oil yang diambil dari bahasa Latin Cocos yang berarti buah dan nucifera yang berarti pembuat atau pohon. Kalau itu bahan pakan berarti ada kelasnya dong. Ya harusnya sih ada, cuman aku juga gak tahu, coba cariin dong. Jadi teman-teman, minyak kelapa termasuk ke dalam kelas bahan pakan sumber energi karena memiliki kandungan energi yang tinggi seperti asam lemak jenuh. Contohnya kayak asam laurat yang bisa membantu meningkatkan kesehatan pencernaan ternak. Jadi gitu. Oh jadi gitu, minyak kelapa itu termasuk ke dalam bahan pakan sumber energi. Iya. Ini bahan pakannya mau aku kumpulin. Emang kamu tahu kandungan nutrisi buah ternaknya apa aja? Tahu dong. Minyak kelapa merupakan minyak nabati yang hampir seluruhnya terdiri dari lemak, terutama lemak tak jenuh, sehingga sekitar 82 hingga 92% dari total lemaknya adalah lemak jenuh, dengan asam laurat sebagai komponen utamanya. Selain itu, minyak ini juga mengandung sejumlah kecil lemak tak jenuh, tunggal dan ganda. Walaupun minyak kelapa ini mengalami proses ekstraksi, akan tetapi minyak kelapa ini memiliki anti nutrisi, yaitu satu, asam fitin, di mana asam fitin itu sebesar 2,3 hingga 2,4 mg per gram. Walaupun minyak kelapa mengalami proses ekstraksi, akan tetapi minyak kelapa mempunyai kandungan anti nutrisi, yaitu asam fitrat sebesar 23,6 mg hingga 23,90 mg, dan juga fosforus fitrat sebesar 6,05 mg hingga 6,77 mg, dan juga oksalat sebesar 5,03 hingga 5,4 mg, dan asam tinin sebesar 6,05 hingga 6,7 mg. Walaupun demikian, minyak kelapa mengalami proses ekstraksi yang lama dan juga memiliki kandungan anti nutrisi di dalamnya, ialah asam fitrat sebesar 23,07 hingga 23,90 mg, dan juga fosforus fitrat sebesar 0,05 hingga 6,7 mg, oksalat sebesar 5,03 hingga 5,7 mg, dan juga asam tinin sebesar 0,35 hingga 0,4%. Bagaimana metode pengolahannya? Nah, metode pengolahan untuk menghasilkan minyak kelapa ini, yang pertama adalah melakukan pengupasan, lalu penyucian, lalu penirisan, lalu pemerasan, pemisahan, dan pendiaman. Lalu dimasak pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu disaring, terus jadi deh minyak kelapa. Dan untuk harganya bisa didapatkan senilai Rp40.000, yang dimana sudah terverifikasi BPOM dengan isi bersih 1 liter. Minyak kelapa sering dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti makanan, kesehatan, dan kosmetik. Meskipun kaya manfaat, penggunaannya perlu dibatasi. Dalam konsumsi sehari-hari, minyak ini sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan karena mengandung lemak jenuh tinggi. Untuk pemakaian luar seperti perawatan kulit dan rambut,
Minyak kelapa umumnya aman, tetapi bisa menimbulkan iritasi atau reaksi alergi pada beberapa orang. Dalam industri, pemakaiannya harus mengikuti standar keselamatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.